يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدار آمين. Subhan. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala kembali pada malam hari ini dapat kita bersama-sama berkumpul berwajah dalam satu majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada pengajian kita yang kemarin sampai kepada surutul wudu wal ghuslu. Bermula ini yaitu syarat wudu dan syarat mandi. Syarat wudu dan syarat mandi yaitu terbagi kepada 10. Artinya kalau syarat itu adalah sesuatu yang menjadikan orang tersebut sah dan tidak sahnya dalam satu ibadah. Kalau ia tidak menyampaikan daripada syaratnya itu, maka wudunya, mandinya tidak sah. Ya. Syarat wudu dan mandi yaitu 10. Yang pertama Islam. Ya. Kalau ia tidak Islam, sehari 5 kali dia mandi tak sah. Ya, belum sah. Dia tidak Islam. Ya. Dia wudu tanpa ada batas waktu. Wudu tak kantor. Wudu pulang tak kantor pulang. Wudu tak kantor pulang. Wudu tak kami. Wudu tak kami. Wudu tak ikut ke bibinian. Wudu tak lihat bibinian lalu syahwat batal. Ya. Wudu melihat di HP cewek seksi, tergiling kepala, nafsu batal. Wudu pulang, lihat pulang. Wudu lihat pulang. Tapi dia tidak Islam, ya, maka wudunya yang berpuluh-puluh kali yang ia lakukan tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau orang Islam sebaliknya, jika ia mengakali akan dirinya untuk wudunya, maka nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, jika ia mati pada saat itu, dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Jika wudunya untuk belajar, maka wudunya akan membuat dirinya dibukakan pintu pemahaman oleh Allah. Jika wudunya orang Islam untuk dia mempertahankan kesuciannya dari hadas kecil, artinya lah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya di hatinya. Makanya para imam-imam terdahulu, ya, di antaranya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu, ya, dari maghrib sampai ke subuh wudunya kada batal. Jipri 10 kali batal. Bersambung kantor. Imam Syafi'i tidak. Maghrib berwudu, sholat isya. Maghrib ke isya ada wudu, bolehlah, boleh mengada batal. Tapi kalau batal tidak boleh wudu loh. Imam Syafi'i
maghrib sholat, isya sholat, sampai ke subuh sholat hanya 1 kali wudhu. Ya, kenapa demikian? Ya, demikianlah Imam Syafi'i mengamalkan wudhu. Ya, artinya apa? Kalau terbatal, beliau langsung menyegerakan untuk mengambil wudhu kembali. Ya, tidak dibiarkan dirinya dalam keadaan berhadas. Kita kadang-kadang ya baca Al-Quran kita wudhu. Kadang-kadang kita membawa Al-Quran, ada yang boleh kita wudhu. Kenapa? Ya kita kadang memperhatikan hal ini. Itu padahal di Al-Quran itu ditunjukkan la yamassuhu illal mutahharun. Jangan ikam putih aku di Al-Quran. Bahasa penjaranya. Ya, jangan kau putih aku. Ujar Al-Quran. Kecuali kamu suci. Itu aja Al-Quran. Ya. Nah ini nanti orang yang senantiasa mengekalkan wudhu dalam dirinya, nanti di hari kiamat yang paling dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dikenali oleh Nabi kita Muhammad SAW. Siapa yang menjemput kita? Yang menjemput kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana Nabi bisa mengetahui? Dalam wajah itu akan menimbulkan cahaya. Jadi orang yang mengekalkan wudhu, ya, orang yang mengekalkan wudhu itu wajahnya bercahaya walaupun hilang. Kita wajah hilang, wajah hilang nih. Tapi orang yang mengekalkan wudhunya itu yang hilang tinggal manisnya. Maka ada bunyinya hitam manis, ya. Bisa lah ada orang berkata kayak itu. Ada kalau nih. Nah, memang ini nih abang nih hilang, tapi manis nih, nyaman dilihat. Nah, salah satunya adalah amaliyahnya kekali wudhu, ya, supaya nyaman dilihat. Ya, walaupun wajah hilang, tapi orang nyaman melihat bercahaya. Wajah kita tuh bercahaya. Kita udah tahu wajah kita ini bercahaya, orang yang melihat. Apalagi beramalan. Amalannya pertama wudhu 3 kali. Yang kedua, ketika kita memasuk wajah itu baca idz qala Yusuf li Adam. Ya, itu seperti Nabi Yusuf alaihissalam yang menundukkan pandangan bulan dan matahari ke Nabi Yusuf. Nah, orang yang melihat kita dalam keadaan berwudu, ya, orang tuh melihat kita tuh walaupun kita biasa aja nih, awak rendah, lama, hirang pulang. Ya, ada penderitaan, ya. Tapi orang melihatnya nyaman. Orang melihat tuh, hai, sadar, dia aduk, hati melihat kita ada. Ya. Nah, salah satunya amalannya adalah berkekalan wudhu, ya. Salah satu wudhu, ya. Itu di dunia, belum di akhirat. Di akhirat apa tadi? Nabi kita menjemput langsung kepada orang yang senantiasa mengekali wudhu. Dari mana Nabi tahu? Ternyata cahaya itu akan bisa menembus 7 lapis langit. Jadi hendak sampai cahaya kita nih, ya kekali wudhu, wajah kita ini bercahaya. Ya, karena di akhirat. Menurut ini orang memandang nyaman, ya, memandang nyaman. Wudhu belum lagi
amal sembahyang tambah lagi. Jadi ibaratnya inilah, kalau berwudu ibaratnya lampunya lampu 5 watt. Nah, ditambah dengan sholat lampunya 10 watt. Nah, berarti bertambah tarang oleh. Nah, ditambahnya pulang sembahyang malam ada 25 watt. Mana tarang daripada 10 daripada 25? 25 tarang. Dan dijemputnya dengan sholat subuh 50 watt. Mana tarang lagi? Tambah tarang lagi. Ya, tambah tarang lagi. Sholat subuh. Nah, lalu selesai sholat subuh, ia jemput lagi namanya sholat subuh. Ya, dan sholat duha. Tambah tarang lagi. Lampu itu jadi 75 watt. Tarang lah. Tarang ya, tarangnya. Nah, itulah ibaratnya seseorang yang mengamalkan wudu dan sholatnya. Tidak mustahil para ulama kita ya dahulu dalam mengamalkan ilmunya sangat bermanfaat, sangat berkah sampai ini ya. Itu ditunjukkan dengan pengamalannya ya, amaliyahnya ya, amaliyahnya, sehingga Allah timbulkan cahaya dalam dirinya. Nah, salah satunya adalah mengamalkan wudu. Nah, coba dicoba-coba diamalkan, dipraktekkan. Ya, jika sekolah wudu sebelum masuk sekolah, pulang dari rumah wudu ya sampai ke sekolah, amun batal wudu pulang ya, 40 hari jadi yang bapak minta amalkan ya, baru kamu bisa melihat hasil daripada usaha kamu dalam melakukan mengekalkan wudu tersebut. Ada atau tidak? Ya, Bapak dengan menceritakan. Kenapa? Karena masing-masing manusia itu ketika dia beramal itu sesuai dengan hajat yang ia lakukan, yang ia inginkan. Ya, kalau Bapak ya harus salah nikmah nih. Dari dulu sampai ini asal pulang dari rumah ke sekolah, dari mana dah? Ya, karena kemana kan? Bapak pasti wudu dulu. Ya, kalau Bapak niatnya lain, ya, amun ke sekolah, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan didapat oleh siswa dan siswi. Paling kurang amun siswanya ada 33 orang, paling kurang 3 orang dapat. Ya, jadi enggak kalau sebanyak-banyak ya 33 dapat 3 orang jadi ilmu dari Bapak. Yang itu guru ya. Kalau bepergian dari rumah untuk menafkahi keluarga diberikan keselamatan. Tuh kalau memang ajal sampai kita dijamin ya, dijamin dalam husnul khotimah. Kan wudu kadang ada wudu kalau lah. Nah, kayaknya hendak pengantin pulang, itu pulang ya, dengan ada wudu ya, asal tangkap saja ya wudu. Ya, harapannya apa? Harapannya mudah-mudahan dapat anak yang soleh dan solehah. Ya, namun lelaki jadi soleh. Lebih ini jadi soleh. Jangan kebeli. Ya.
Yang pertama Islam, yang kedua syarat wudhu dan mandi itu ialah mumais. Mumais itu artinya telah mengerti atau bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya. Dan dapat apa lagi nih? Makan sendiri ya. Tadi disuapi lagi makan. Nah, ikam dah makan bisa surang dulu nak. Nah, berarti udah dihitung rumais, ya. Tapi ada orang tua makan disuapi, apakah yang rumais? Rumais saya ada mampu, ya tetap yang rumais. Dia bisa membedakan, ya. Cuman dia dalam keadaan uzur, jangan dikatakan belum maisnya tuh, ya berjembut panjang sudah, kumis sudah, hitam putih ya, nah mais sudah, ya mais, cuman ini ada uzur, akhirnya disuapi, nah tetap dihukumi mais. Yang nomor 3 syarat wudhu dan mandi itu ialah suci daripada haid dan nifas. Kalau orang yang sedang haid, beginian maksudnya, ataupun nifas, ia berwudhu, salah. Orang yang haid ataupun nifas, ia tidak sah wudhunya. Kalaupun ia berwudhu, wudhunya tidak bisa untuk ia beribadah, baca Al-Quran, sholat, dan lain sebagainya, karena wudhunya tidak sah. Yang keempat, suci daripada sesuatu yang menegahkan sampainya air kepada kulit. Nah, yang mau pesan-pesan nih, jangan kata sampai menyentuh ke dalam kulit. Contoh, kalau kita sedang bekerja, mau itu kerja kelapa, mau ia kelapa sawit, mau ia pinang, kalau dalam pekerjaan itu ada sesuatu yang menusuk ke dalam kulit kita, yakni disebut dengan susuban. Nah, ini kalau ia berwudu tidak sah. Kenapa? Karena ada yang menghalangi sampainya air ke dalam kulit, karena kulitnya tak tusuk masuk ke dalam. Nah, kalau ia latuk, amun latuk masih sampai benyu, gainah latuk terpukul tadi, ya ujung tukul terpukul, akhirnya genap. Jadi menghendak tangan ikan genap pukul, ya. Kalau ini tidak menjadi penghalang sampainya air ke dalam kulit. Namun kuku panjang, ini yang dikhawatirkan. Kalau kuku panjang itu dia kukunya itu ke bawah, ya. Dan kadang-kadang kalau kuku panjang itu yang kukunya itu naik ke bawah, yang ini naik ke atas. Biasanya yang ininya tertutup. Nah, jadi kalau kita wudhu kadang-kadang bisa kada sampai. Yang kedua, yang bisa tidak menyampaikan air ke dalam kulit itu adalah yang memakai inai, kutek. Kutek itu ada yang kadang sampai, ya. Makanya inai itu hati-hati, lihat dulu zatnya. Zatnya ini bisa menembus kepada air, menyatu dengan air atau tidak.
Kalau ia tidak menyatu dengan air, berarti dia tidak bisa sampai air itu ke dalam kulit, maka tidak sah wudhunya karena tidak masuk dalam sarana. Sama dengan semir, ya. Semir itu agama kada melarang, ya. Tapi anak sekolah jangan. Kena kutal Pak Herman. Nah, kamu sekolah jangan dulu. Kamu sudah selesai sekolah, ayo anak kuning, anak hijau, anak biru, anak pelangi kan, sama aja hitam. Ya, sesuaikan dengan warna kulit. Ya. Boleh asal satu, lihat zat semirnya. Kalau semirnya itu bisa mengakibatkan air itu tidak sampai, ya, maka tidak sah, ya, wudhunya. Kalau wudhunya tidak sah, sudah barang tentu sholatnya tidak sah juga. Kenapa demikian? Karena syarat sholat itu wajib suci. Bagaimana bisa suci? Wudhunya tidak sah, ya kan? Nah, jadi bersamir. Yang dilarang oleh agama bersemir itu adalah semir hitam, itu mutlak. Memang ada sebagian yang membolehkan, ya, tapi yang mufakatnya semir itu dalam kitab Salamul Taufik itu dibolehkan. Asal zatnya yang bisa resap dengan air, menyatu dengan air. Jadi boleh-boleh saja bersamir. Tapi setelah ini jangan kau jadikan dalil kaina ketika sekolah. Ujar Pak Musleh, kami belajar malam Sabtu buai boleh bersamir. Ampahnya kembalikan, tanpa bulinda kan. Boleh. Yang sekolah jangan bersamir, ya. Boleh kayaknya bersamir saatnya ketika kau sudah mendapatkan sang pujaan hati. Ya. Amun binimu suka ikan bersamir kuning, pakai kuning. Nah, menyenangkan istri itu bisa membuka pintu rezeki. Ikam belum berbini dengan dulu. Aku hendak menyenangkan pacarku. Ada boleh. Ada boleh. Cewek itu suka aku nih bersambil aja. Bersambil tiram. Ada boleh. Ya. Sama juga kau nyuruh cewekmu yang kau ini bunga pakai semir hijau. Kada boleh, ya, ada boleh. Amun sudah jadi bini, boleh, ya, boleh. Amun sudah jadi bini, amun belum jangan, ya, apalagi masih sekolah, ya. Yang bagus tuh kayak apa? Yang saat ini kita masih sekolah, kita ikuti peraturan sekolah. Ujar guru jangan kuku panjang, jangan. Ujar guru jangan bersamir, jangan. Ujar guru jangan rambut panjang, jangan. Empat ya. Terus saat ini ada saatnya, ada masanya nanti kamu dibolehkan. Ini hukumnya. Hukumnya. Yang kelima, syarat wudhu dan mandi itu ialah tiada di atas anggota sesuatu yang merubahkan air. Apa yang bisa merubahkan air teh? Apa dikira? Cat bisa merubah air. Itu mencegah yang di atas tadi, ya.
yang bisa merubah apa namanya air, ya, air kopi. Nah, air tadi putih jadi kopi terang. Nah, itu tidak boleh, ya. Yang di atasnya ada yang bisa merubah, umpamanya, ya, air itu dalam tempat, lalu di sana ada di atasnya terjatuhan apa namanya minyak dengan air tak bisa menyatu. Nah, kalau kita wudhu di atasnya berarti wudhu dengan minyak. Nah, konaikan. Tapi tidak boleh, ya, itu berubah, ya. Atau merubah daripada air, itu sama tadi nih, ya. Nah, kayak uli dengan benyu kan itu nyatu, ya. Wudhu kita nyata hilang, mak, ya. Wudhu dan uli, benyunya di bawah, ya, tidak nyatu, ya. Kalau kita wudhu di sini, oleh di sini boleh. Kita wudhu sini tarik boleh. Asal jangan tarik boleh wudhu. Jadi mau di sungai yang penting air di sungai atau di parit, ya, di tempat ungkap dong, kan boleh. Kawan berkamih itu, istri berkamih di jembatan, kamu duduk ini tak apa-apa, ya, asal dengan kamihnya di bulan bodoh. Nah, kalau boleh, benyum aja juga, ya. Ada sambungnya semua. Ya, makanya lah, orang Buhari itu kan ada deh, amun sakit mata, ya, benyu kami pagi tuh digusukkan ke mata, itu jangan dulu. Ya, ngambil obat daripada yang najis itu, ya, tidak dibolehkan. Bahkan ada yang mengatakan haram, kecuali ada lagi obat lain, ya. Apotek tutup, imun ada buka, ya, ada buka obat tetes mata gitu, ya. Tuhuk dan mencari ada lagi. Namun ada lagi pasar udah kami, itu kan dipaksa, lah. Tapi masih ada obat Pak Imun masih dijual, kan? Orang Betak itu masih buka apoteknya, ya, bukan harga. Apa menurut kami, ya, mata bu hancing. Aduh, jangan lah, jangan ngambil obat daripada yang najis, ya, kecuali obat itu sudah terjadi berbentuk obat, walaupun bentuk obat itu zatnya daripada zat yang najis. Seperti kan ada tuh obat dari pedu ular kobra, kata ada tuh lagi obat sakit kulit kan, obatnya mahal, sabutirnya nih 500 kalau salah, kamu nggak ada salah, sesuai kamu buka. Ya, bukan, jangan sampai karena penyakit itulah obat. Nah, boleh lah kayak itu boleh, tidak apa-apa, ya. Karena obat itulah yang mampu untuk penyakit kita, ya. Sama juga ada penyakit agak aneh, ya. Nah, agak aneh, penyakitnya aneh, mau kada kawin dan ampe, nah kawin kan. Udah. Tiada di atas anggota sesuatu yang merubahkan air. Yang keenam syarat wudhu itu adalah mengetahui segala fardunya. Berapa fardu wudhu? 6 menurut kaul Imam Syafi'i. Ujar Imam Syafi'i rukunnya ada 6, ya. Yang fardu 1, 2, Pasangan. nah, yang mana nih ya? Pasangan. 1, Niat. 2, Semoga 3, pasangan. 4, Masuk kepala. bersuara,
Busuk kepala, ubun-ubun. Betul dikitnya. Hah? Ubun-ubun. Ubun-ubun kan kepala kan? Hah? Ya, yang kelima. Basuh kaki. Hah? Kaki. Sampai mata kaki. Oke, basuh kaki sampai. Mata kaki. Yang kaki itu yang mana coba? Yang kaki itu yang mana? Jangan salah. Deh. Oh, itu kaki lah. Betis mana betis? Betis mana? Mana? Nah, betis itu ini nih betis. Nah yang landau ini betis. Ya. Hantohot mana hantohot? Nah, paha mana paha? Pinggul mana pinggul? Nah, harus tahu. Ya, dalam wudhu. Nah, harus tahu rukun wudhunya. Kalau rukun kada tahu, yang sunnah dikatakan rukun, maka wudhunya kada sah. Contoh, telinga, ya, dinyatakan itu adalah rukun atau fardu, maka ini wudhunya tidak sah. Alhamdulillah. Jadi kena ada kadar, ini yang fardu, yang wajib, ini yang sunnah. Nah, jangan kau katakan yang sunnah jadi fardu, atau yang fardu dikatakan sunnah, maka hukum yang demikian itu tidak. Yang ketujuh, bahwa jangan mengiktikadkan, meyakini, ya, salah suatu daripada fardunya itu sunnah. Ini sudahlah, adalah bahwa jangan mengiktikadkan, meyakini, ya, salah suatu daripada yang fardunya itu sunnah. Nah, membasuh ubun-ubun, ya, itu rukun apa wudhu? Fardu. Basuh ubun-ubun itu sunnah kah? Wajib kah? Basuh ubun-ubun Wajib kan? wajib. Nah, Sunnah ya Pak. Iya. wajib kah? Sunnah kah? Semua seluruh ya. Ya, wajib kan? Ya. Dalam wudhu itu membasuh ubun-ubun tidak wajib. Nah, yang ikam sambat tadi itu, ya, membasuh ubun-ubun itu ada wajib. Kenapa? Yang wajib itu adalah membasuh rambut kepala. Ubun-ubun beda. Di sini panglain. Nah. Bisa. Yang ada membasuh atau mengusap kepala sesuai dengan Al-Quran menyebutkan, ya, apa di Al-Quran? Hafsahu bi ru'usakum, basuh usaplah rambut kepalamu, usap, ya. Lalu basuh tanganmu sampai di ru'usakum, siku. Dalam Al-Quran, nah. Jadi membasuh ubun-ubun, kalau kamu itu mengiktikadkan, meyakinkan bahwasanya itu adalah wajib, tidak sah. Nah, jadi basuh kepala yang ianya, walaupun ubun-ubun dikucek-kucek sikat benar, ya, katukan benar jembol hilang. Ya. Jadi yang di dalam hatinya itu adalah membasuh sebagian kepala. Yang kepala itu yang mana? Sini ya. Hah? Yang kepala tuh dari sini, ujung tumbuhnya kepala sampai anak kepala nih, buahnya. Nah,
itu kepala. Batasan sebelah kiri dan kanan itu dari kantong ya. Nah, jadi imun jika memanjangkan kantong ini boleh masih. Jadi mana batasannya nih? Batasan kepala ke sini sampai ke sini kepala. Lalu ada rambutnya panjang sampai sini. Ya, kulit bersihi di sini, bersihnya ini nggak ada bersih. Buduk bersih, nah, kata boleh. Kenapa? Karena ini bukan termasuk sebagian daripada kepala. Kalau ini sebagian rambut, nah, pada masuk, paham lah. Paham. Nah, jadi orang yang rambutnya panjang itu tetapi kepala dibasuhnya, amun basulah kayak apa? Dari sini sampai sini kita berembut, ya hanya sulah. Ya, nih, orang sholat ke sini nggak ada berambut nih. Kayak apa yang basuh? Jangan ada rambutnya. Rambutnya di sini, sedangnya. Ya, jangan di sini dicepak di rambut. Apa yang dibasuh? Sulah. Ya, rambutnya yang dibasuh. Pahamlah. Nih, ada. Ya, jadi sebagian rambut kepala yang dibasuh. Nah, jadi kalau umpamanya dalam kalian membasuh kepala itu dikatakan bahwasanya itu sunnah, ada sah tentunya. Ya. Atau sebaliknya membasuh daripada telinga kiri dan kanan itu adalah rukun, maka ketika itu ia etikatkan rukun, maka tidak sah wudunya. Paham? Itu syaratnya. Yang ke-7. Yang ke-8, air suci mensucikan. Namanya air apa? Air mutlak. Air mutlak. Air suci mensucikan namanya air mutlak. Air mutlak itu ada berapa? Video. Ada 7. 1 air Sungai kan. hujan, 2 air sungai, 3 air Mengalir. Air pancur. air pancur, 3 air mineral masuk lah. Ya, yang mancur kalau. Air kolam. Nah, 5 air apa? Air danau. 7 air Salju. salju, embun. Oke, boleh. Kayaknya masuk lah itu. Lalu ada betakuan bulan. Air mineral masuk lagi jangan kan? Masuk. Ya, air mineral itu masuk. Maka boleh dibawa wudu. Ya. Kenapa air mineral itu bisa masuk? Karena airnya adalah diambil dari sumber mata air. Kecuali di kaca-kacaunya deh. Ya. Mau di kaca-kacaunya jangan lagi bawa wudu. Ya. Air suci mensucikan, namanya air mutlak. Syarat wudu dan mandi. Ya. Sama mandi kayak itu juga. Ya. Nah, kalau kamu sudah bermimpi, ihtilam namanya. Ihtilam itu artinya mimpi basah. Maka mimpi basah dah. Suara. Buncing kan? Buncing. Oh katanya. Amun buncing berarti. Berarti nya. Dari ihtilam jalannya, ya itu ngompol. Ya. Kalau ihtilam itu adalah mimpi basah, ya, yang keluarnya itu adalah berbau putih telur, dan ketika keluarnya dirasakan dengan nikmat lah keluarnya. Nikmat berarti ya toh. Berarti kamu sudah dikatakan dalil, ya.
Yang kesembilan, masuk waktu bagi orang yang berkekalan hadasnya. Jadi kalau umpamanya orang yang kencing netes toh, ya, orang kencing netes itu kada boleh disegerakan berwudu. Jadi kalau umpamanya nih orang azan hanya berwudu, ya, kada boleh sebelum azannya berwudu. Jadi ketika udah masuk waktu langsung berwudu, langsung sholat. Karena apa? Karena ia berkekalan hadas. Berkekalan hadas itu ya, yang pasang tadi, ya, yang kencing netes toh, disebut dengan selisil baul, ya, itu boleh wudunya hanya sekali, ya, maka ini termasuk dalam syarat. Ya, syaratnya wudu itu ketika ya masuknya waktu mau sholat, waktu mau baca Al-Quran, atau waktu mau, nah, itu boleh, ya. Yang ke-10, berturut-turut bagi orang yang berkekalan hadas, ya, berturut-turut bagi orang yang berkekalan hadas. Umpamanya pengantutan, ya, orang bekantutan loh, suka bekantut, ya, itu boleh dia berwudu ketika hendak melakukan sholat. Jadi ketika ia sholat wudu, ya, udah wudu, orang pengantutan ini lain penyakit dengan kadalah, ya, boleh enggak orang yang sholat itu bekantut? Boleh kan? Kalau ia uzur kan apa-apa, ya, tapi wudu untuk wudu, ya. Ini ada yang kada terasa bekantut, itu, ya, bekantut. Selisilnya bucur, ya, jadi tipe-tipenya, ya, bekantut. Berkekalan hadas, ya, berturut-turut bagi orang yang berkekalan hadas. Itu syarat daripada wudhu dan mandi. Paham dah? Jadi ada berapa tadi? Ada 10. Kalau di luar daripada 10 ini, ya, tidak ada, maka tidak masuk dalam syaratnya. Nah, yang selanjutnya, segala yang membatalkan wudu. Ya, sepengetahuan kamu yang membatalkan wudu itu ada berapa? Berapa? Yang membatalkan wudu. 1, bekantut, kami sama air. Apa lagi? Hah? Banyak. Guring deh. Makan, Guring. nonton cewek seksi, nafsu, betul lah. Oke. Apa lagi? Guring. Guring, ya. Guringnya ada 2. Kalau guringnya berduduk ada betul, ya. Kalau tidurnya dalam keadaan berbaring, betul. Tapi kalau ia duduk, dalam duduknya tidak menggeser tempat duduknya, maka ia tidak batal duduknya, ya. Maka orang yang khutbah banyak jemaahnya buta guring, ya, komat orang hanya ketengun, ya, khutbahnya terlalu panjang, lambat pulang bawakannya, ya, ngantuk, ya, tambah hujan pulang. Yang khutbah kada pedangnya, ya, panjang pula ada panjang haju guringnya, ya. Lalu dalam tidurnya ia tidak tergeser pada tempat duduknya, tapi talio, betul lah, ya, guring talio, gitu, ya. Betul lah, betul. Hah? Betul lah, ada. Ya, kita baca. Kita aja mau jawab, nah, ya, saya kembali, ya.
segala yang membatalkan wudhu yaitu 4 perkara. Jadi yang membatalkan wudhu itu 4. Dasar ini dulu kita pegang, ya. Dasar ini dulu kita pegang, jangan ke lain dulu, ya. Ada 4 yang membatalkan wudhu. Yang pertama, keluar daripada salah satu 2 jalan, yaitu kubul dan dubur. Kalau kubul namanya ayo. Kalau kubul namanya apa? Nah, kalau dubur namanya apa? Ya, yang keluar daripada salah satu daripada 2 itu kubul dan dubur kan yang keluar. Ya, kalau dubur yang keluar apa? Hah? Kalau dubur yang keluar apa? Kantor. Ya. Ya. Kalau kubul yang keluar apa? Ya, air kencing, mazi dan sebagainya itu adalah kubul. Ya. Kalau keluar daripadanya 2 jalan itu maka batallah wudhu. Ya. Sama ada yang keluar itu najis ataupun tidak. Ya, seperti keluar air mani itu najis lah. Najis tidak? Tidak. Ya, najis bagaimana? Najis bagaimana? Namun najis ikam gak boleh berartinya. Jangan dia terbuat daripada yang nah, mani itu hukumnya suci. Nah, air mani itu hukumnya suci. Kalau kamu ya membawa pakaian yang bekas kena air mani itu boleh buat sembahyang, tidak apa-apa. Ya, cuma satu, ya kalau kamu yang mengeluarkan air mani jangan sembahyang. Kenapa? Karena kamu wajib mandi hulu, ya mandi hulu hanya boleh sembahyang. Mandi berwudu hanya sembahyang, ya. Kada cukup dengan wudunya. Kenapa? Karena kamu dalam keadaan hadas besar, ya. Yang najis itu apa? Yang najis itu adalah air mazi, air mati. 2 ini yang bisa najis, ya. Contoh, ya, mazi ataupun madi ini kadang-kadang keluarnya, kalau mazi itu biasanya bisa keluar ketika kamu melihat wanita cantik. Mahyalan gini maka udah, ya, tahayal keluar besar aja. Nah, tapi ada kencing, yang ini najis. Amun baudo bersihi dulu, ya. Polo tuh najis, maka ketika ia sholat polo harus dilepas karena polo ini najis, walaupun tidak ada bekami. Ya, yang najis itu adalah mazinya. Demikian juga madi ini biasanya kecapean, kepanatan, berengkuh. Ya, kepanatan apa kan? Ulur nih, kepanatan, ya. Apanya lagi? Pokoknya bunyinya kepanatan. Lalu kadang-kadang bisa keluarlah namanya madi. Nah, ketika ia keluar itu najis, wajib dibersihkan baru wudu, tapi ia tidak wajib mandi, ya. Tapi kalau selajuran tak keluar juga mandinya, nah itu kada wudu, ya, tapi mandi yang wajib, ya. Sudah. Sama ada yang keluar itu najis ataupun tidak, ya. Benda atau
benda atau angin. Ya, benda atau angin. Kalau benda belak 12. Amun angin topan. Ya. Timbak lantai karena hidung. Itu nyaranya kantuk. Ya. Yang lain daripada mani darinya. Ya. Yang lain daripadanya mani dirinya. Itu kata najis, ya. Nah, selain pada itu najis, itu yang membatalkan wudu. Kalau yang keluar daripada yang lain, batal lah. Umpama yang mengeluarkan itu kucing. Ya, yang mengeluarkan itu kucing. Dari sini tulak ke masjid, tapi jatah kucing. Batal lah. Ada. Hah? Batal lah. Ada. Kenapa ada? Karena bukan kamu yang mengeluarkan kucing. Ya, jadi kada batal. Tapi kada boleh dibiarkan, harus dicuci. Nah, ya, jangan salah paham lah. Tapi jaktai hayam betal. Nah, hayam itu bukan ikan. Ini hayam, ya, yang mengeluarkan juga hayam. Ya. Sama ya, ikan mengeluarkan yang cakap. Nah, jadi yang batal itu adalah yang keluar daripada dua jalan, kubul ataupun dubur. Sama, ada yang keluar itu najis ataupun tidak. Benda ataupun angin yang lain daripada mani dirinya bosku. Namun kata lain mati. Kalau pemahaman orang dulu kan yang najis, ya, tahayam tahi kucing tahi lambu, tahi lala. Lala betul lah. Nyaman dimakan. Tahi juga lah. Betul. Ikan banyak tahi lalat. Ada membatalkan untuk, ya. Paham lah? Nah, jadi yang membatalkan untuk yang nomor 2, hilang akal dengan sebab tidur atau lainnya, melainkan tidur orang yang tetap duduk, ya, atau kedudukannya, ya. Jadi orang yang membatalkan wudu itu hilang akal, walaupun sesaat saja akalnya hilang, maka batal, ya, walaupun tidak tidur, ya. Tapi ia tidak, akalnya hilang. Tidak tahu lagi yang mana hayam, mana lambu, ya. Mana lambu halainya, rupanya hayam yang dilihatnya. Ada dia lambu berkaki 2, ya, ikampangnya berkamih loh, berdiri ya lambu, ya, mau hendak kayak lambu, ya, berkamih berdiri, ya. Soalnya melihat lambu berkamih duduk. Ada suah, ya, pokoknya berdiri bangun nih, ya. Tapi suahnya melihat, ya, berkamih
berjalan. Sakti. Nah, kami berjalan soalnya melihat, Itu buru-buru. ya. Nah, monyet. Nah, ya. Ada leh orang yang sambil BAT sambil makan. Adik Nah, berupuk lah. sama dengan mari makan iya buah makan ya, jangan samakan kita dengannya ya. Kadar kita lebih mulia daripadanya, maka diumpeti ya. Nah, kita mulia ya, orang mulia itu jangan kita yang mengikuti, tapi biarkan ia yang mengikuti kita. Nah, kayak itu ya. Kita kan mulia, sempurna, ada akal, ada nafsu, ya. Tapi akal dan nafsu ini bertentangan, ya. Amun akal suka yang baik, kalau nafsu Buruk. suka yang buruk, ya. Yang nyaman-nyaman tuh nafsu suka, ya. Jadi jangan kita kotori kudrat dan iradat kemanusiaan kita dengan menyamakan kita dengan makhluk yang tidak berakal. Ya, dijemput kawan lanjuti. Itu sama merusak kudrat iradat kita sebagai manusia yang mulia. Ya, lihat tidak? Dijemput kawan lanjutinya sama ada. Ya, lebih kurang kehilangan ya. Nah, jangan sampai kita kayak gitu. Nah, ada pisang kawan jempilnya sedikit ya. Nah, ada tebu kawan tampaknya ya, kadang kawan mau nampak puasnya ya, ya. Nah, jangan merusak kudrat iradat manusia yang sempurna. Kita ini sempurna dan hidup, ya. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang sempurna. Jadi dengan kesempurnaan kita ini, mari sama-sama kita menjadi manusia pilihan Allah yang sempurna. Jangan kita nodai itu semua dengan makhluk yang Allah ciptakan tidak sempurna, ya. Seperti buaya ada isi nafsu apa akal? Buaya itu bisa akal atau nafsu? Cuman punya ada berakal ya, ya. Kalau buaya berakal habis manusia, ya. Habis manusia. Tapi anehnya ya, kenapa manusia kata khusus untuk laki-laki sama dengan buaya? Fly boy gitu. Tapi coba lihat ya, kisah buaya. Buaya itu paling pengasih orangnya, ya, paling penyayang orangnya, ya. Sebenarnya ya, buaya itu paling penyayang, ya, paling penyayang dan manusia, makhluk itu buaya. Tapi ketika dia naik ke atas, ya, naik ke atas, sifat kasih sayang buaya itu hilang, ya. Nah, makanya kamu naik ke atas jangannya buaya dah. Nah, amun buaya dong naik ke atas, ya, yang dilindunginya itu adalah induk buaya yang sedang bertelur. Nanti lah bertelur, keluar anaknya makannya. Nah, sifat kasih sayangnya ketika ia sudah ke darat hilang. Dengan kita sama dengan ini, ya, rusak kita sebagai manusia laki-laki sempurna. Jadi manusia
dikatakan buaya darat, ada sikong hendak pulang, ada sikong hendak pulang. Oh, kelihatannya buaya udah habiskan. menghabiskan. Nah itulah ada begalnya ya. Padahal asalnya ini adalah manusia makhluk yang penyayangnya ya. Tapi sudah darat hilang. Ada yang hilang. Jadilah gelar jadi buaya darat. Aduh, itu gitu ya. Jadi hilang akal dengan sebab tidur. Nah, dengan sebab tidur itu batal wudhunya. Melainkan tidur orang yang tetap kedudukannya. Artinya duduk bersila guling. Ini kada berubah tempat duduknya. Dari kaki ini meminta angkat mulutnya, walaupun kada terkantong, ya, atau kaki ini, ya, atau kaki ini ya, lanjut, Tapi kalau ia tidur, tetap duduknya tidak merubah posisi duduknya, maksudnya kada terangkat mulutnya. Ya, namanya terabang betul lah, betul, tak angkat ya betul, ya, ini gorengnya tapi tak angkat, ya, dibuat puting beliung, dasar lagi tak angkat, betul lah, betul, angkat dari tempat duduknya, ya, tapi kalau ya tidur lalu taliung nitis kalau ini kada batal ya, liur tapi kalau air liur yang daripada perut yang keluar kuning bau, ini batal ya, batal. Yang kayak kita bangun goreng subuh likat di sini nih itu yang batal, najis tuh. Tapi kalau yang liur cair atau aja nggak apa, itu kadang membatalkan. Jadi lihat liurnya, ya, dengan asal liur najis ada, ya. Tapi menuruti orang ada boleh, ya, menuruti orang ada boleh, itu najis dirinya. Yang najis apa perbuatannya? Ya, perbuatan merugihi orang itu yang najis, bukan liurnya najis, ya. Udah paham lah. Oke. Jadi air liur yang keluar daripada perut itu yang najis. Yang ketiga yang membatalkan daripada wudhu itu bertemu kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang besar keduanya, lagi dihalalkan nikah, ya, dihalalkan nikahnya yang tiada berlapis atau berlapik, ya, ada beralas, tapi ini beralas tapi nafsu, nah balas menjempai pipinya, mulusnya tahu nafsunya dan terlalu tinggi nafsunya 100%, betul, nah jadi perempuan atau laki-laki yang mahram, artinya itu yang dihalalkan untuk nikah, dihalalkan untuk menikah itu batal, ya. Lain halnya dengan mertua. Kalau mertua ada batal karena sudah menjadi status ibu, kada boleh, ya. Itu tadinya kada boleh jadi boleh, tadinya batal
setelah ada ikatan pernikahan dengan anaknya, jadi status mertua, mama mertua, maka ketika ia bersentuhan ada apa? Alhamdulillah. Nah, jadi mau sudah jadi mentua ada apa? Sentuhan ada betul. Tapi wan bini betul. Ulang. Nah, untungnya kita belajar, di sekolah ada, ya, ikan kita mau sekolah ada tahu ini nih, kan perlu ada pengaji, ya. Ikan jauh-jauh datang lah baiknya, ikan mau mati masuk surga, ya, mau panjang umur, ya selamat dunia akhirat, asal amalkan. Ya. Udah. Bertemu kulit laki-laki dengan kulit perempuan menurut Imam Syafi'i, ya, menurut Imam Syafi'i, yang besar keduanya laki-laki halal dinikahnya. Nah, ikamnya kan bertemu dengan cewek di pasar, salaman, dah. Ya, kada balas. Salaman, ya, ada salaman, besok lo gak ketemu lagi, ya, mereka bungas pulang dok, ya, kalau mau ikuti semat, ya, kata, ya, kata, sudah, kalau berlapis, tidak apa-apa, ya berlapis, nah, umpamalah, kadang kan ada tuh, pakai jilbab ya, nah kayak bersalaman berjilbab. Nah itu kada batal. Dilapisinya, ini salamannya cuma berlapis, kada apa-apa, kada batal wudhunya. Ya, kada membatalkan itu. Atau kamu yang berwudhu lalu bersalaman dengan perempuan yang masih umurnya 2 tahun, itu kada batal. Ya, umur 2 tahun, cewek bungas. Ya, comel-comelnya, ya, salamannya, ya, kawan kita betul tidak. Tapi kalau umurnya sudah umur 7 tahun, kayak adikmu toh, kan, betul, salaman rezeki, ya, betul rezeki kamu, ya. Nah, jadi kalau perempuan sudah umurnya 7 tahun, itu sebagian para ulama menyebutkan batal wudhu seseorang yang bersentuhan dengan kulit perempuan yang sudah umurnya 7 tahun. Ya. Begitu juga perempuan sebaliknya. Kalau anak laki-laki itu sudah berumur 7 tahun lebih, 8 kah, 9 kah, 10 lah, dominannya adalah 10, maka batal wudhu seorang perempuan itu. Sebagian para ulama, ya, menyebutkan, ya, karena anak yang sudah umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun itu sudah dihukumi wajib sholat. Itu bandingannya. Yang keempat yang membatalkan wudhu, yang keempat tersentuh kubul ataupun dubur anak Adam dengan telapak tangan ataupun perut jari. Telapak tangan mana? Nih. Perut jari mana? Jadi jepanya ini mau ini busuk. Nah, jadi kalau tidak mau batal busuk, jangan dijepai. Lah, bulat gatal busuk kena. Jangan kayak ini, batal. Nah, kepalanya gatal busuk kayak aja. Ya, jangan busuk kayak ini, batal. Tapi mau juga berlapis, tidak apa-apa. Ya,
Nah, ini tadi tidak Lepes. berlapis. Jadi kalau mau bergeruk berlapis ya atau kada berlapis ya. Nah, kalau dalam kitab Al-Bajuri ya syarahnya Fathul Qadir itu yang membatalkan adalah menyentuh lubang kemih. Kalau sini umum masih lubang kemih itu mana? Dari hati surang. Bisik surang masing-masing. Nah, yang itu yang membatalkan. Amun hantalu dua itu aja tidak apa-apa. Ada batal. Nah, jadi ketika kita berwudu tersentuh untuk hantaluknya. Nah, hantaluknya itu tersentuh. Kada batal. Kita deh pak udah wudu pasang umpamanya pakaian tersentuh hantaluknya tadi. Ya, takapit hantaluknya usah mengikuti. Nah, jadi kada batal lah, kada batal. Itu dalam kitab Bajuri ya. Kita insya Allah panjang umur sampai kita. Nah, insya Allah sampai. Ya, tersentuh kubul atau tubuh anak Adam dengan telapak tangan ataupun perut jari itu berisi surang nggak? Apalagi ini ikut kawan ya, kawan diikutinya budu nih udah budu ya, kekanakan garap tuh ya, kawan sembahyang maju ya di belakang. Aduh, betul lah. Nah, amun menurut kitab ini yang maka sebutkan tadi adalah dalam kitab Al-Bajuri. Kalau dalam kitab Al-Bajuri itu dijelaskan bahwasanya yang membatalkan itu adalah lubang kemih. Kalau hantaluknya tidak apa-apa. Tapi kalau di sini adalah kubul ataupun dubur. Artinya yang termasuk dalam kata-kata itu betul. Hantaluknya kan, betangnya kan, lubang kemihnya kan, tetap betul dalam kitab ini ya. Tersentuh kubul atau tubuh anak Adam dengan telapak tangan ataupun perut ya. Jadi kalau tersentuh kucing betul lah ya, nah mengikuti kucing betul lah. Ngerti kan? Kita paham itunya ya, jangan dihukumi umum semuanya ya, asal itu betul. Nah juga ya, hantaluk beda hantaluk beda nama ya. Nah beda hantaluk beda nama ya, betul lah hantaluk bunyinya tapi beda nama. Ini hantaluk ini, hantaluk ini, hantaluk ini ada beda namanya. Oke, itu adalah segala yang membatalkan wudu ada empat. Keluar daripada empat ini berarti itu tidaklah membatalkan daripada wudu. Mungkin sampai situ aja, kita sambung minggu depan. Diharamkan atas orang yang tiada berwudu ya, kita sambung minggu depan. Jadi orang yang ada wudu itu apa saja yang diharamkan oleh syariat. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Pak, kata Bapak tadi Imam Syafi'i itu tidak putus wudu ya. Macam mana tuh, Pak? Nah, macam mana Imam Syafi'i kada putus wudunya? Ya, ketika ia batal, Imam Syafi'i segera mengambil air wudu kembali. Jawab sampai subuh. Tapi kan ada goreng Ada goreng ya. Tidurnya aja beliau wudu, tidurnya wudu ya. Setelah bangun daripada tidurnya beliau wudu pulang. Berarti artinya tidak putus dalam keadaan ia berwudu. Paham? Kata mustahil Imam Syafi'i jadi orang pintar. Lihat dia belajar kayak apa. Imam Syafi'i itu belajar kata bulik ke rumah. Namun bulik ke rumah sakit mamanya
Ujar mamanya Muhammad, ya, panggilannya Muhammad Idris ya. Muhammad, kau jangan bulik, amun belum bisa ini. Tuh, mamanya Imam Syafi'i. Ya. Aduh, ini Imam Syafi'i bulik, ya. Ikam, bulik duluan. Ya, kalau untung bisa belajar bulik duluan, makanya Bolos. Imam Syafi'i kata, ya. Amun belum bisa, dia mamanya kada boleh bulik, kada boleh buliknya. Ya. Sampai akhirnya Imam Syafi'i diperintah oleh mamanya untuk menuntut ilmu ke Mekah. Ya, temui Imam Malik. Namun belum bertemu dengan Imam Malik, belum sempat berguru dengan Imam Malik, dengan wani-wani nyecap rumahnya. Itu mamanya. Ya, punya mamanya gitu. Sampai ke sana pulang bertamu dengan Imam Malik, dijaga oleh pengawalnya. Kamu siapa? Aku Muhammad Idris. Dari mana? Dari daerah Syafi'i. Ya. Mau bertemu dengan siapa? Mau bertemu dengan Imam Malik. Kamu bisa apa? Dia pengawalnya. Kamu bisa apa? Aku di Imam Syafi'i bisa apa yang diajarkan oleh Imam Malik. Boleh kamu aja. Wanita yang baca tok kepala. Oh, ada pengawalnya. Ya, akhirnya apa? Akhirnya Imam Syafi'i tidak dibolehkan masuk. Ya, tidak dibolehkan masuk. Menunggulah Imam Syafi'i sampai kapan? Sampai waktu subuh. Tengah hari sampai kewatin Imam Malik tadi tuh sampai ke subuh kadang tadi diberikan deh sampai subuh sholatlah bersamaan dengan Imam Malik. Nah, disitulah cerita kunut. Imam Malik ada berkunut, Syafi'i berkunut. Apakah Imam Syafi'i mengikuti Imam Malik? Mumpati katanya Sari. Lek, ikam ada kunut. Gampang lah, ada. Nah, ada kedulunya. Sholatlah Imam Syafi'i sama dengan Imam Malik kata berkunut, Syafi'i juga kata berkunut. Sampai subuh, nah dia pengawal ikam pulang nih, di Syafi'i. Aku mah dengan Imam Malik, semoga itu aku sampaikan di pengawal itu. Wan Syekh, ya, ada yang mau berguru denganmu. Apa kata Imam Malik? Sampaikan kepadanya, jangan berharap berguru dengan aku, namun belum bisa membaca kitab karanganku. Dan Imam Malik, yaitu bersyarat berguru. Kamu coba soal itu. Balik gitu sudah. Ngomongnya malah jadi wala. Kita jadi wali. Imam Syafi'i itu nah berguru dengan Imam Malik. Ya. Apa kata pengawal menyampaikan kepada Imam Syafi'i? Syafi'i, Muhammad Syafi'i. Syafi'inya panggilan Muhammad hanya Idris namanya. Ya. Ketika dipanggil Syafi'i itu karena Imam Syafi'i di daerah dari daerah Syafi'i, ya. Akhirnya Imam Syafi'i maju. Kalau kamu mau menjadi muridnya Imam Malik, kamu harus bisa dulu menghatamkan kitab karangan Imam Malik. Ujar Imam Syafi'i, Tuan, saya sudah tuntung baca kitab karangan Imam Malik. Ya. Pada saat itu dibacakanlah oleh Imam Syafi'i sebaik daripada karangan Imam Malik. Akhirnya apa? Disuruh masuk. Disampaikan bacaan tadi dengan Imam Malik. Tuan Syekh,
bernama Syafi'i ini ternyata bisa membacakan kitab karanganmu. Penasaran Imam Malik? Panggil dia, suruh hadapanku. Siapa dia? Dipanggilnya masuk, assalamualaikum. Salam Imam Malik, masuk. Siapa gerangan? Akulah Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Ya Syafi'i, aku punya hajat hendak menjadi muridmu. Aku tidak akan pulang sebelum kau jadi guruku. Oh, kayak itu inya Imam Syafi'i. Ujar Malik, boleh kau jadi muridku. Syaratnya untungkan dulu kitab karanganku. Oke, dia Imam Syafi'i. Siapa takut? Imam Syafi'i kan sudah hafal kitabnya, di otaknya sudah. Akhirnya dibacakan oleh Imam Syafi'i, satu bait, satu kata pun tidak lepas daripada karangan Imam Malik. Berapa kitabnya? Berapa jilid? 19 jilid. Yang tabelnya lebih kurang semeter. Nah, hafal beliau, ya, hafal. Imam Syafi'i itu hafal sebelum berguru dengan Imam Malik. Imam Syafi'i hafal sudah kitab yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Tergiling kepala Imam Malik. Kata lawas berguru dengan Imam Malik, apa kata Imam Malik? Syafi'i, Muhammad Idris Asy-Syafi'i, habislah ilmuku. Jika berguru ke lain aja pun. Datangi di sana tuh ada yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ikan berguru langsung sampaikan kepadanya, kau adalah muridku yang aku utus untuk berguru kepadamu. Pulang Syafi'i ke sana. Nah, habis Imam Malik nih kehabisan ilmu sudah, ya, dengan Imam Syafi'i. Bagaimana cara belajarnya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu belajar hari Sabtu, ya, malam Sabtu, esok dibacanya 40 kali. Malam ini, esok malam ini 40 kali dibacanya. Yang kita tadi baca yang membatalkan wudu ada berapa? 4 itu dibacanya sampai 40 kali. Malam Senin dibacanya pulang 40 kali. Malam Selasa 40 kali. Malam Rabu 40 kali. Malam Kamis 40. Malam Jumat 40. Malam Sabtu 40. Ditambah pulang masuk pulang malam Sabtu kita belajar pulang. Dibaca hidin pulang 40. Yang sudah dibacanya 40 dalam semingguan dari dibacanya 40 kayak para pintar. Nggak hafal. Kayak Imam Syafi'i. Ya, kita anak mengaku pintar. Ya, secuilnya Imam Syafi'i kita kadang dapat menggewi. Nah, secuilnya ya. Secuilnya cuman nih, kita baca 5 kali ulang aja diam. Ya, hafal kita. Berarti mau kita dapat 5 kali mengulang hafal, berarti harap kita dengan Imam Syafi'i. Nah, itu kita. Tapi Imam Syafi'i begitu pintarnya, beliau masih belajar, masih mengulang-ulang. Nah, kita kadang ulang-ulang ada hilang ya, ada semua ulang-ulang, ya tak hilang. Itu jadi YouTube. Ya. Oke, cukup ada lagi. Buat lagi lah. Ya. Pak, yang apa tuh? Mandi 9 tuh, kamu di WC enggak, Pak? Mandi 9. Misalkan ada pemandian lagi. Mandi dulu sih. Jadi kayak apa? Ya, Di hatinya, Pak. mandinya dibaca dalam hati aja, jangan dilepaskan. Ya,
Ya, dia enggak. Nah, cukup disyarat dalam hati, ya. Karena jangankan baca ayat, ya, dalam WC menyanyi ini kan boleh dalam WC, tapi boleh dah dalam WC berukuk, ya, menyanyi ada boleh dalam WC, ya, tapi berukuk apa boleh? Nah, itu yang membolehkan aja yang boleh, ya. Sambil bergerak dengan berukuk masih. Biarkan orang lain ya. Ada kira satu lagi lah. Ada aja. Jadi kita baca doa. Tidak. Jadi kita baca doa lah. Al-Fatihah.